Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghaffaril mukawwirul laili 'alan nahar tadhkiratan li ulil qulubi wal absar tabsiratan li zawil albabi wal i'tibar. Walhamdulillahilladzi nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah, nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'da amma ba'da. Kama qala Allah Ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati al-ayah. Wa kama qala nabiyyuna Muhammad ibn Abdillah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Al-hadis sadaqallahul azim. Ibu-ibu jemaah Nurul Mawaddah yang saya sayangi karena Allah, alhamdulillah, sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majelis ini, insya Allah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah, amin, Allahumma amin. Ibu-ibu semua sehat? Alhamdulillah. Baik ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kita lanjutkan kajian kita sore hari yang berbahagia ini. Iya, sabar. Iya, pagi menjelang siang yang berbahagia ini, minggu keempat, yaitu bab al-hadis ya. Al-hadis. Apa? Amarah kemarin. Fikih amarah. Kemarin Kiki amarah masih belum tergantung ceritanya. Jadi jemaah masih penasaran dengan fikih amarah. Oh, idza ghadiba ankum falyaskut. Masa baru satu? Iya. Ini ada diam. Curhatnya yang lebih. Oh, curhat. Oh, yang marah-marah dengan orang tua kemarin. Kalau nggak salah itu ya? Begitulah ya. Duduknya mirip ya. Masya Allah ya. Udah, jangan nunjuk. Oke, baik ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, by request berarti ya. Yaitu tentang amarah ya. Cara menahan amarah ya. Jadi banyak dalil yang mengatakan tentang. Jadi mau dilanjutkan ini nih. Mak, panjang waktu cuma satu, ngapain kita kemarin berarti ya? Oh, curhat aja ya. Oke, siap. Baik ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kita bahas tentang cara menahan marah gitu ya, lebih kurang ya. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kemarin kita udah bahas tentang beberapa hadis yang melarang kita untuk marah. Apa dia? La taghdab falakal jannah, maka bagimu surga. Nah, kita udah bahas bahwa manusia ini punya nafsu ya. Nafsu untuk marah. Nah, kita bahas sebentar sebelum kita lanjutkan. Ibu-ibu, kenapa kita nggak boleh marah? Kenapa kita harus menahan marah? Ya, kenapa kita harus menahan emosi kita? Karena dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali dijelaskan, sekali kita marah itu setan masuk ke dalam dada kita. Gitu kan kemarin ya? Apa tugas setan? Yang pertama, menambah kemarahan kita. Dengan cara apa? Menutupi mata kita dari kebaikan orang yang kita marahi dan membuka mata kita dari keburukan orang yang kita marahi. Sehingga kalau kita marah dengan orang, yang nampak tuh jelek aja terus. Kebaikannya menjadi hilang, padahal dia banyak membawa kebaikan. Orang yang sudah menikah 20 tahun, baru salah sekali dua kali,
Fokus aja dengan yang salah itu. Kadang-kadang sudah saling minta maaf, saling memaafkan. Tahun depan berkelahi lagi, itu lagi yang dibahas. Ya, menjadi ahli sejarah sepanjang masa. Padahal sudah memaafkan. Nah, makanya kenapa kita tahan marah? Biar setan nggak masuk. Karena kalau kita lepas marah, setan masuk. Makanya kalau misalnya Kak Leni marah-marah, lalu kemudian kasar, itu bukan Kak Leni doang loh. Bahwa Kak Leni sudah dimasukkan ke dalam dadanya adalah setan, sehingga dia suka mengupload atau menyebut-nyebutkan salah orang lain dan lupa beliau tentang kebaikannya. Itulah contohnya. Nah, makanya ada cara menahan amarah. Yang pertama apa kemarin? Idza ghadiba ankum falyaskut, ya. Kalau kita marah, kita diam dulu. Tapi ini bukan ending dari sebuah solusi, ya. Jadi ini bukan ending, bukan ibu-ibu disuruh diam sampai akhir zaman, bukan. Ya, setiap marah diam terus sampai akhir zaman, bukan. Ya, ini belum selesai soalnya. Jadi idza ghadiba ankum falyaskut. Ketika kita marah, maka kita diam dulu. Misalnya nih Kak Feni memancing saya untuk marah. Maka Kak Feni itu namanya stimulus. Oke? Ada stimulus. Stimulus marah itu dari mana? Dari harapan tak sesuai dengan kenyataan. Contoh, anak main game terus, itu kan stimulus, betul ya? Misalnya dia mecahkan gelas, itu kan stimulus, betul ya? Misalnya Kak Leni nyakitin saya, itu kan stimulus. Hal-hal yang membuat saya itu memancing untuk marah. Contoh misalnya Kak Wati nganga-nganga gitu kan. Ya kan, misalnya sis gitu ya, menyinggung saya, itu kan stimulus. Atau misalnya anak berkelahi, kita pengen marah, itu kan stimulus. Itu fakta luar. Jadi marah itu muncul dari luar. Nggak ada marah itu muncul dari dalam. Ibu diam-diam menjadi kamar, nggak akan ada marah. Marah itu datang dari respon, dari stimulus luar. Makanya semakin besar lingkungan, semakin besar peluang kita untuk marah. Semakin banyak orang-orang yang membuat kita menjadi marah, maka semakin seringlah kita marah. Makanya saya bilang kepada ibu-ibu semuanya, kita tidak perlu punya banyak teman. Kita cukup punya teman yang sedikit, tetapi menghantarkan kita kepada kebaikan. Tidak ada dalil menganjurkan banyak teman. Yang ada dalil adalah bertemanlah untuk karena mencintai karena Allah, dan bertemanlah dengan orang-orang yang menghantarkan kita kepada ibadah. Kalau teman-teman yang nggak menghantarkan kepada ibadah, lebih baik skip saja, energi kita habis, ibadah jadi nggak fokus. Kalau ada teman-teman yang ibu bilang, Masya Allah, wih terbakar aku, jangan berkawan juga lagi. Dia pusing berkawan dengan ibu, ibu pun pening berkawan dengan dia. Oke? Nah, jadi yang pertama adalah, diam dulu. Kenapa harus diam? Karena begini, ketika Kak Feni membuat saya marah, maka saya ketika merespon, pasti marah, betul? Dan ketika saya marah tadi, saya respon dengan marah, setan masuk, betul? Kalau setan udah masuk, udah payah meredanya, karena udah ada setannya, gitu loh maksudnya. Nah, sementara apa manfaat diam dulu? Kemudian yang kedua, manfaat ketika Kak Feni menyinggung saya. Lalu kemudian saya diam, supaya kata-kata yang keluar dari lidah saya tidak tercampur dengan setan dan hawa nafsu saya. Dan yang kita khawatirkan ketika Kak Feni kemudian membuat saya marah, akhirnya apa? Takutnya saya mengambil keputusan yang tidak baik. Ingat, jangan memutuskan sesuatu saat terlalu marah, jangan memutuskan sesuatu saat terlalu bahagia, dan jangan memutuskan sesuatu saat sedang sedih. Berapa banyak orang yang mentalak istrinya ketika dia marah, lalu dibela-belain. Kan gak apa-apa ustazah lagi emosi. Mana ada talak lagi tidur-tiduran. Tetap talak tuh lagi emosi. Jatuh talak itu. Kenapa banyak orang menceraikan istrinya saat marah? Karena dia langsung memberikan stimulus. Ketika ada respon, ketika dia selalu memberi respon. Kan gitu ya. Nah, ketika kita saat marah, dan ketika ada orang yang menyinggung, dan kita kemudian respon, itu pasti ada keputusan yang mungkin bisa jadi salah. Misalnya nih suami istri, suaminya marah-marah, dibantah oleh istrinya, masuk setan, keluar dia dari rumah, mau pulang nunggu dijemput, ya kalau suaminya jemput, kalau enggak, keluar rumah itu kan keputusan. Paham ya? Nah, enggak bisa. Lagi marah, keputusan salah.
Karena ketika kita marah, yang bergerak bukan akal sehat. Yang bergerak bukan, oh ini kalau aku gini nanti akibatnya ini. Kalau aku ini nanti akibatnya gini. Kalau aku gini nanti efek sampingnya ini. Nggak bisa. Karena orang yang sedang marah itu adrenalinnya nggak stabil. Kalau adrenalinnya nggak stabil, dia nggak bisa berpikir. Ibu pernah sekolah dulu, pernah ya? Nah ketika ibu sekolah, ada guru bahasa Indonesia yang killer. Ibu orang Indonesia. Kemudian sehari-hari pakai bahasa Indonesia. Rupanya guru Indonesianya killer. Nangkap nggak? Nggak nangkap karena takut. Itulah adrenalin tadi. Nggak stabil dia. Nah yang kita khawatirkan, pertama kalau kita memberikan respon terlalu cepat, kita akan menjadi orang yang ngomong kasar. Ngomong kasar bukan merugikan dia, merugikan kita. Karena setiap kita bicara, itu seluruh saraf kita bekerja. Apa yang kita ucapkan masuk ke dalam alam bawah sadar, jadi kenyataan. Makanya ketika kita marah-marah mengungkapkan kalimat yang negatif, yang jadi negatif itu kita. Ketika kita marah-marah mencaci maki, yang menjadi negatif itu kita. Makanya wajar orang yang sering marah, itu justru sebaliknya penelitian menyebutkan dia lebih gampang sakit. Maka betullah sunnah idza ghadiba ankum falyaskut, dan dikhawatirkan kalau kita marah dan membuangnya, apa yang terjadi? Takutnya kita memutuskan sesuatu yang di luar akal sehat kita. Nah, ini efek sampingnya jadi panjang. Oke, clear sampai sini? Nah, jadi berikan jarak, berikan stimulus, jangan cepat merespon. Kadang-kadang ada kok masalah yang bisa saat selesai hanya dengan didiamkan saja. Coba ibu-ibu sebelum saya lanjutkan poin kedua. Hilangkan statement-statement kayak gini. Kalau aku nggak marah balik nanti dia jadi nggak hargain aku. Jangan gitu. Kalau aku nggak marah balik sama dia nanti diinjak-injaknya aku. Nggak kan diinjak-injaknya masuk polisi dia kalau diinjak. Merespon boleh. Boleh? Ini kalau Udah aman dengan ibu kemarin? zaman Masya Allah. biasanya beda lagi beda. Kakak pertama saya, Iya. dia kan kanker payudara, jadi angkat. Orangnya tuh gimana ya karena sama orang tua aja dia dendam. Orang tua aja deh. Terus salah orang ke dia, ingatnya 20 tahun lalu orang ini salah. Ingatnya disebut-sebutnya ke sekarang. Itu ada hubungannya sampai dia dapat sakit kanker gitu kan. Dia penyadar, nggak heran aku sakit kanker. Semuanya aku masukkan ke hati, pernah dia ngomong gitu saja. Jadi dia tuh ibaratnya jiwa itu nggak tenang gitu. Itu ada berhubungan gitu saja. Dia suka memendam dendam sama orang. Ya. Lalu kemudian dia sakit kanker. Ada hubungannya nggak itu? Nah, kalau hubungan penyakitnya tentu hanya dokter yang tahu. Oh, ibu suka mendam. Oh, ibu suka bocor dalam. Kan gitu kan? Tetapi kalau ibu tanya, apakah itu musibah, azab, atau ujian? Dia gini, Bu. Hanya Allah yang tahu. Apakah sakit kita sekarang itu karena dosa kita di masa lalu, sehingga Allah inginkan kita sabar atas sakit kita, supaya dosa-dosa kita itu menjadi lebih runtuh, lebih luluh, atau itu kalau dia taat berarti ujian bagi dia supaya dia lebih beriman. Kita tidak bisa menilai itu karena apa. Hanya dia dan Allah yang tahu. Kalau seandainya dia taat, dia rajin ibadah, itu ujian bagi dia. Tapi kalau dia nyimpan dendam, kalau dia suka menyebut kesalahan orang, nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, hidupnya nggak tenang, maka itu azab buat dia. Tapi kita tidak menilai itu. Yang penting gimana caranya sakitnya itu Allah sembuhkan, dia bertaubat kembali ke jalan yang benar. Udah. Tapi kalau dendam beda dengan marah. Dia Sebenarnya setelah dia diangkat setelah itu, Hah? recover lah dia cancer survivor gitu lah, dia sudah ekonominya naik lagi. Hah? Kayaknya dia udah enjoy dengan hidupnya lagi. Hah? Tapi tetap aja dia tuh masih menyimpan dendam. Kalau menyimpan dendam beda dengan amarah. Kalau marah itu respon sesaat. Nah sekarang gini, saya marah dengan Miss Rama, dah selesai, saya nggak ingat lagi. Tapi kan nggak tahu apakah saya menyakiti hatinya atau enggak. Ya dong. Nah yang dendam itu adalah marah saya masih saya ingat, itu pertama, atau saya pendam tapi saya dendam, sama aja. Jadi dendam itu di luar konteks marah. Mau kita ucapkan, kita maki-maki orang sekarang, lalu kita marah, kita ingat sampai 20 tahun lagi itu dendam. Atau saya tahan, saya nggak maki-maki, saya tahan, tapi saya ingat 20 tahun lagi, itu juga dendam.
Jadi apapun respon kita, mau diungkapkan atau tidak, yang dendam tetap dendam. Dendam itu membuat hati tidak tenang. Karena kalau kita udah dendam sama orang, kita tak ingin orang itu senang dan tunggu saat dia jatuh baru kita bahagia. Dia jatuh tak kapan-kapan. Coba sukses ya dia terus. Iri, dendam itu repot itu. Sudah. Ya kan? Kita itu kalau iri dengan orang, kalau hasad dengki sama orang, kalau dendam sama orang, hanya bisa bahagia saat dia jatuh. Sementara dia berlari terus, bekerja terus, ibadah terus, cuek dia sama orang, nggak jatuh-jatuh lah budak nih gitu dia. Seumur hidup lah kita menderita. Masa kita mau menyandarkan kebahagiaan atas kelemahan orang, tak kapan-kapan? Ya kalau dia jatuh, kalau dia naik terus, kacau kita. Sakitlah terus. Masa kita menyandarkan kebahagiaan kita atas kejatuhan orang. Nah itu repot ya, itu sakitnya kemana-mana itu. Dendam itu bahaya. Jadi sebenarnya kita menghilangkan dendam, itu tujuannya bukan untuk orang, untuk keselamatan mental kita. Untuk kita sendiri. Gimana cara kita mengingatkan orang supaya jangan bersikapnya sifat dendam? Karena saya ada yang saya hadapi orang seperti itu. Jadi kita mengingatkan dia jangan dendam. Rajin pengajian nggak dia? Kalau nggak pengajian, makanya harus datang ke majelis biar lunak hati itu sedikit. Ditetes satu lunak dia, mendengarkan ceramah tetes satu lunak dia. Kalau tak pernah, hanya satu aja orang sebulan mengingatkan kan lama jadinya. Walaupun tetap ada proses perubahan. Coba ibu bayangkan, ibu nggak pernah dengarkan dakwah, nggak pernah hadir pengajian, di mana pintu kebaikan untuk akan datang. Sedangkan yang pengajian aja dendam juga masih, apalagi nggak datang sama sekali. Ya, jadi dendam itu kita menyandarkan bahagia kita pada kesusahan orang lain. Hati-hati, jangan dendam sama orang-orang bagus. Dia lama jatuhnya, pas jatuh dia bangkit lagi, jatuh dia bangkit lagi, dihujat dia santai aja. Dihina dia slow aja. Mau dendam kita sama dia. Oh, pening kepala. Hati-hatilah. Naik pula nanti. Iya kan? Dia cuek aja. Dia mau dia apa-apain, dia santai aja. Dia tetap aja kerjakan bagian dia. Kita dendam sama dia. Kita hasad sama dia. Kita iri sama dia. Ingatlah umur. Nggak lama lagi. Jadi harus dihilangkan. Jadi kalau kita dendam sama orang, kita iri sama orang, cara menyembuhkannya adalah jangan kita lihat-lihat lagi dia, dan kalau dia punya kebaikan, kita puji kebaikannya. Sakit ustazah, nggak apa-apa sakit, tetapi dia menyehatkan kita. Jadi kalau iri dengan orang, kita kalau iri dengan orang bukan iri dengan barangnya, bukan iri dengan prestasinya, tapi dengan orangnya. Rama beli mobil baru, Kak Leni beli mobil baru. Karena saya dendamnya sama Rama, irinya sama Rama, yang saya irikan cuma Rama. Kali ini biasa-biasa aja saya. Itu karena orangnya, bukan karena apa yang dia punya. Ya, caranya adalah puji dia. Ya, ketemu sama dia. Barakallah, selamat ya. Sakit saja, nengok mukanya aja saya tak tahan. Oh, sakitnya kemana-mana. Gak apa-apa, ibarat minum obat. Sakit di dalam, sakit kalau kita minum, tapi menyehatkan kita. Jadi harus sering dibilang. Sakit kok kalau kau dendam terus. Dia tak kapan-kapan jatuh. Ya kalau jatuh dia besok pagi, dia naik terus. Repot. Clear? Jadi dendam beda dengan marah, jauh sekali. Saya bisa dendam tanpa saya marah. Misalnya saya dizolimin orang, saya nggak marah, tapi saya bisa dendam. Dendam dalam hati saya. Dan saya bisa dendam saat saya marah. Jadi dendam itu dua hal yang berbeda. Dia tidak ada hubungan dengan respon. Nah yang kita repot ini adalah, ketika ada balik lagi ke kafeini stimulus tadi, saya meresponnya dengan cepat, setan masuk, kemudian saya mengambil keputusan tak baik, dan saya menyakiti hati kafeini. Ingat, kalau udah nyakitin hati orang lain, tak selesai dengan taubat, tak selesai dengan sholat hajat, nggak selesai dengan istighfar, nggak selesai dengan sholat tasbih, nggak selesai dengan tunggang-tunggi ibadah, sampai saya minta maaf dengan Kak Feni kalau saya menyakiti hatinya. Nggak bisa ustazah, kan Kak Feni duluan yang memberikan stimulus. Baru saya merespon lebih jelek lagi. Nggak gitu dong ustazah, dia dong yang minta maaf. Nggak gitu Bu, kita yang minta maaf karena kita juga menyakiti. Paham maksud saya nih? Nggak ada cerita. Kalau nggak mau minta maaf sama Kak Feni, walaupun dia yang memulainya,
sampai ketemu di padang mahsyar. Makanya kenapa saya sering cuap-cuap, lebih baik disakiti asal jangan menyakiti. Kak Leni menyakiti saya balas, saya pites sampai Kak Leni berhenti menyakiti saya. Lalu Kak Leni sakit juga hatinya, tapi tidak berani lagi melawan saya. Apakah saya sukses? Tidak. Saya tetap harus mempertanggungjawabkan kata-kata saya harus minta maaf. Loh kan Kak Leni yang memulai Ustazah. Kak Leni memulai urusan Kak Leni minta maaf sama saya. Saya kan menyakiti juga. Saya juga minta maaf. Kalau enggak ketemu sama-sama kita di padang mahsyar. Mana lebih banyak salahnya nanti? Sabar. Kan gitu. Jadi kita ini suka bersembunyi ya. Katanya yang salah itu adalah yang memulai duluan. Oke, orang mulai duluan. Masalahnya kan kita ngelawan, Besti. Clear nggak nih? Entah iya atau enggak. Clear aja lah dulu. Hah? Besok tanya lagi gitu ya. Jadi Rama memarahi saya diem. Enggak mungkin katanya. Enggak mungkin. Iya pula ya. Oke. Rama pura-puranya ya. Pura-puranya ya. Ica ya. Rama memarahi saya. Saya balik marah. Apakah saya dosa juga? Dosa. Kan Rama yang mulai. Siapa yang harus minta maaf? Dua-duanya. Suami tidak menafkahi, dosa? Suami tidak ngasih nafkah duit, dosa? Lalu karena suami nggak nafkahi, sakit hati kita. Kita nggak mau melayani dia. Dosanya dosa nggak kita? Jadi bukan karena orang berbuat salah kita harus salah. Nggak amat curhat. Nggak jadi poin nomor 2. Dosa dia karena la yadhiratun wizra ukhra, kita nanggung beban dosa masing-masing. Nggak, maksudnya kita nggak melayani. Misalnya gini, suami nggak menafkahi, dia nggak ngasih uang, nggak ngasih ngapa-ngapain gitu ya. Ya kita nggak wajib untuk masak karena uangnya nggak ada. Maaf, tapi intinya maaf. Tapi ketika suaminya butuh, maaf ya, berhubungan badan, ibu nggak mau ngasih. Karena abang nggak ngasih nafkah, aku nggak ngasih juga kewajiban aku. Istri dosa? Makanya kalau ada yang nanya ke saya, Ustazah, apa hukumnya suami nggak menafkahi, lalu saya tak melayani? Saya bilang dosa. Gitu kali hidup nih Ustazah. Iya, ibu tetap harus melayani. Lah kan dia salah. Orang salah tidak menyebabkan kita boleh berbuat salah. Tapi saya nggak sanggup Ustazah. Saya nggak mau, saya nggak ikhlas. Kalau ada 2 pilihan untuk ibu, bertahan tetap melayani, atau pilih bab yang selanjutnya, hindari pernikahan itu, pilih keputusan lain agar ibu bisa ibadah dengan tenang. Pernikahan itu adalah ibadah. Jika pernikahan itu tidak mampu mendatangkan lagi kepada ibadah, ada talak dalam agama Islam. Kalau terjadi baku hantam, suami tidak menafkahi, istri tidak mau melayani, saling menipu, saling berselingkuh, hujat menghujat, hina menghina, tidak bisa kita masuk surga dengan dia itu. Susah itu. Maka kita memilih hal lain supaya kita bisa ibadah dengan cara lain. Kan gitu ibaratnya. Coba, ada orang nyuri sendal saya. Lalu kemudian hilang sendal saya. Daripada jalan kaki ayam, saya curi juga sendal orang yang ada di situ. Apakah saya berdosa? Nah, jadi intinya kalau Miss Rama marah sama saya, maka saya juga ngegas memarahi beliau, saya tetap kena dosa. Sementara saya sering bilang, jangan melakukan dosa. Dah, ini nomor 1, udah jadi nomor 2, tapi lo. Nah, kalau dendam di luar itu ya. Kak Feni, balik lagi ke Kak Feni. Nah, nanti malam cegukan Kak Feni. Kak Feni memarahi saya atau memberikan stimulus negatif kepada saya, lalu kemudian saya diam. Setelah saya diam, saya ngapain? Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, diam ini nggak sekedar diam. Susah saja rasanya pengen ngegas. Makanya kita pakai a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi nggak sekedar diam. Karena ketika saya mau marah, ini setan udah siap-siap nih mau masuk ke dalam dada saya nih. Setan udah membisiki nih. Maka a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Biar setannya pergi dulu. Paham ya? Masih marah juga Ustazah. Marah tegak, bawa duduk. Kan gitu sunahnya ya? Coba dipraktek. Mungkin nggak pernah dipraktek, kasih marah aja. Coba dipraktek, hilang marahnya. Marah duduk, istighfar, ambil nafas, bawa baring. Marah baring nggak selesai juga, ibu ambil wudhu. Itu selisih jarak antara istighfar, tegak, duduk, baring, wudhu. Itu kan ada
jarak waktu. Itu saja udah cukup loh membuat adrenalin kita stabil loh. Kalau kita mau praktek, ya. Lalu kemudian kita wudhu, marah juga wudhu, kita bawa sholat, kan gitu ya. Sholat apa? Macam-macam lah. Kalau sholat duha, ya sholat duha. Kalau sholat taubat, ya sholat taubat kapanpun, gitu kan. Bawa sholat. Setelah sholat, kemudian masih marah juga, pakai. Jadi antara tegak, duduk, baring, wudhu, sholat, itu kan ada selisih waktu ya. Selisih waktu itu, kalau coba dipraktek, biasanya marah kita akan reda. Coba dipraktek aja. Oke? Nah, kita mau ngapain ini nanti? Kita mau menyelesaikan masalah nih. Tapi jangan langsung respon, gak ada gunanya. Repot kita ini. Udah baku hantam kita, oke? Setelah itu kalau masih marah gimana? Kan gitu ya. Tapi kecil kemungkinan. Kalau kita praktek kecil kemungkinan marah. Tapi katakanlah ibu, gak mau saja, pokoknya saya masih marah nih. Oke, pakai langkah selanjutnya. Apa kata saya? Bertahan dulu. Isbiru, sabiru, rabitu. Sabar, bertahan dalam kesabaran. Ingat, nggak boleh ngomong sebelum selesai marahnya dulu. Sebelum marahnya hilang. Oke, nggak boleh ngomong, nggak boleh merespon. Harus ditahan, harus latihan. Oke, isbiru, sabiru, warabitu. Sabar, bertahan dulu dalam kesabaran. Saya ulangi cerita saya yang sering saya ceritakan. Ada banyak rekan saya yang kemudian dia difitnah, atau kemudian dia dihina oleh mertuanya, dia dihina oleh iparnya. Ya, itu biasanya kalau teman-teman offline nelpon saya. Ustazah, saya ini pengen protes, saya pengen nih nggak tahan ini nih, saya pengen bantah nih, saya mau pergi nih ke rumah mertua saya. Saya sering bilang, janganlah, apa gunanya? Saya mau bela diri nih, nggak ada gunanya. Kamu mau membela, yang percaya akan tetap percaya, yang tidak akan tetap tidak. Hanya menyakiti hati mertua saja, nanti stroke dia kita yang susah. Jam 10 nelpon lagi, Ustazah, saya pokoknya bela diri, nggak usah. Pembenci akan tetap membenci, hanya waktu yang bisa menjadikannya menjadi orang yang mencintai kamu. Tenang dulu, kalau mau ke sana jangan saat marah kayak gini, kan gitu ya. Jam 2 dia telepon lagi, Ustazah nggak tahan saya udah ganti baju nih, mau pakai kaos kaki nih, tapi masih sebelah, buka kaos kaki sebelah tuh. Jangan pergi dulu, kata saya gitu. Tahan itu tahan, gitu ya. Lalu kemudian jam 8 telepon lagi, nggak bisa Ustazah, saya juga nelpon teman-teman saya yang lain, katanya klarifikasi, lawan. Hei, jangan mengklarifikasi boleh, bukan juga saat kondisi lagi hot. Tahan dulu. Kan saya bilang caranya adalah diam, bawa duduk, baring, sholat, wudhu. Kalau belum hilang, jangan beraksi selain sabar dulu. Kan gitu kan? Besok pagi bangun gak ada teleponnya saya. Kamu kok gak nelpon saya? Udah hilang marahku udah saja, biar aja lah pusing aku. Kan? Jadi dia gak jadi marah nih. Nah, jadi sebenarnya kalau bertahan dikit aja, ya hilang kok. Tapi kan gak sekedar hilang, masalah yang belum selesai kan tetap masalah ya kan? Nah, ini kan belum selesai nih ceramahnya nih. Nah, jadi dia hilang kok. Dengan syarat kita bertahan dalam kesabaran. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, ada hal yang mau saya sampaikan kepada kita semuanya. Bahwa ketika kita bertahan dalam kemarahan itu, dan udah sering kita lakukan, di awal-awal prosesnya panjang, sakit. Lama-lama dia jadi cepat, lama-lama maaf kita jadi cuek. Lama-lama kita jadi cuek. Dan kalau kita udah termasuk golongan orang-orang yang tak terlalu memikirkan stimulus, tak terlalu memikirkan kata orang, wah tenang hidup kita ini. Makanya saya sering bilang kepada jemaah, sebelum ke poin berikutnya, saya sering bilang kepada jemaah apa? Filosofi teras, iya kan? Jangan semua dimasukkan ke kepala. Tadi pagi saya bercanda dengan teman-teman online, kok banyak orang Indonesia sakit lambung. Katanya banyak pikiran, semua nak dipikirkan. Gosip viral dipikirkan, berita viral dipikirkan. Kita bukan pengurus RT, urusan pengurus kita pikirkan. Bukan pengurus majelis taklim, urusan pengurus kita pikirkan. Semua mau kita pikirkan. Sehingga otak kita ini menjadi babak belur, nggak jelas, nggak tenang. Maka ibu-ibu yang saya sayangkan Allah, setelah hilang marahnya, apa yang harus kita lakukan? Baru kita bisa nganalisa nih. Kita bisa nganalisa, baru kita analisa. Kira-kira nih, ini masalah yang perlu diselesaikan atau enggak? Kira-kira ini masalah yang perlu kita diamkan doang atau bisa kita selesaikan atau tidak? Nah, harus seperti itu. Karena kenapa? Karena kalau kita cepat merespon, repot dia. Contoh, kita bagi sekarang menjadi beberapa peta. 1, jika sesuatu itu tidak ada efek samping bagi kita, maka jangan selesaikan dan cukup pakai gaya yang pertama, diam. Saya ulang ya.
Saya contohkan nanti banyak-banyak. Jika sesuatu itu, kan kita udah tadi tenang ya, udah hilang marahnya ya, baru kita putuskan ya, ini kita mau ngapain setelah itu. Jika kita analisa, apakah sesuatu ini bisa kita selesaikan atau cukup dengan pakai gaya mengabaikan saja, seperti diam. Tapi udah melalui banyak hal, banyak sebenarnya masalah itu yang bisa selesai dengan diam. Banyak sekali. Oke? Nah, ada hal-hal yang nggak perlu ibu marahi, dan kalau kita marahi, ini menyebabkan kita menjadi jahil. Contoh, ada anak kita, kemudian dia berlari, terjatuhlah kopi kita. Dia belum balik, usia 5 tahun, usia 6 tahun, 7 tahun, lari dia main, terjatuh kopinya. Cus! Wah, berapa banyak ibu-ibu yang ngomel-ngomel. Kemudian ketika dia ngomel, anaknya menangis, ribut kau, dicubit pula. Makin dicubit, makin dia nangis. Makin besar nangis kau ya. Dicubit lagi, tentu makin besar nangisnya. Kalau dia bisa ngomong, Mak. Kalau dia bisa ngomong apa? Kalau ku besaran ya, ku tokok juga pala mak nih. Karena dia nggak bisa ngomong aja, dia belum balik. Jadi orang-orang yang marah dengan anak yang balik itu mungkin masih wajar. Tapi marah dengan anak yang belum balik, ini orang jahil. Anak tuh belum tentu mana baik, mana benar, tak tahu. Dia nggak tahu ini boleh, ini nggak boleh, nggak tahu. Kemudian kita marahi dia, terluka hatinya. Tahukah kita, anak kecil itu adalah anak yang paling tulus. Berapa dosa kita kalau memarahi anak. Kenapa saya bilang tulus? Kita marahkan pun dia sekarang, setelah itu karena cubit biru, dia sakit badan, lalu dia tidur. Ketika dia bangun, siapa yang dicarinya? Mak, kata dia. Yang mukul dia tadi siapa? Tapi lupa dia. Lupa dia. Kalau kita enggak, bertahun-tahun kita ingat. Lupa dia. Nah, makanya jangan menyakiti. Termasuk kalau ada hewan, ya kucing, mengganggu makan, itu jangan dipukul. Jahil kita, orang dia nggak berakal. Ya kan, masa anak kucing curi makanan kita pukul, itu kan jahil. Nggak, kita udah mukallaf. Kita sudah balik berakal. Marah kok nggak pada tempatnya. Gitu ya. Ya ini yang saya maksud, bahwa hal-hal itu nggak terlalu boleh kita untuk merespon. Nah, sekarang ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sebelum saya masuk ke selanjutnya, bahwa ketika kita diberikan stimulus, gitu ya, kita menganalisa tadi yang pertama, apakah hal ini perlu kita lanjutkan atau cukup dengan diam saja. Misalnya Bu, kita ambil sebuah contoh yang sudah ada lah kemarin ya, tentang kasus orang tua gitu ya. Orang tua nyinyir gitu ya, mungkin karena sudah tua gitu ya. Nah, kemudian dia nyinyir, kemudian kita bosan, lalu kemudian kita bawa diam dulu. Apakah hal itu perlu kita selesaikan atau tidak? Itu tidak. Kita tinggal tutup telinga, pakai filosofi trust, anggu-anggu aja sambil makan, minum kopi, dengarkan aja apa yang dia katakan. Itu bukan masalah. Nggak ngaruh dengan rezeki kita, ibadah kita, masa depan kita. Enggak. Oke? Kemudian ada lagi misalnya, stimulus muncul karena suami selingkuh. Harus diselesaikan? Suami selingkuh harus diselesaikan? Harus? Coba masalah yang biasanya apa? Ya kan? Suami selingkuh haruskah diselesaikan? Enggak usah. Diamkan aja. Mak, diamkan aja. Tahu-tahu pas nelpon saya, suami saya udah punya anak 2, Zah, kata dia kan. Kenapa kemarin nggak ngomong? Lupa, Zah, kata dia kan. Tahu-tahu udah punya anak aja. Banyak yang kayak gitu. Suami selingkuh itu berpengaruh ya untuk kehidupan kita ya. So, tadi kalau ketahuan dia selingkuh di kafe, diam dulu di rumah. Jangan langsung marah-marah. Ketahuan nanti, bagus ibu, selidiki dulu. Kumpulkan banyak bukti. Selesaikan secara adat. Nah, iya kan. Jadi pinterlah, ya Allah. Baru ketahuan sekali itu jangan ngomong dulu. Ikuti kata Rasulullah, diam dulu. Oke, boleh menyelidiki kalau udah ketahuan? Boleh. Yang nggak boleh itu adalah memata-matai sebelum ketahuan, kan gitu kan? Setelah ketahuan boleh menyelidiki, Kak. Silakan, Kak. Silakan, Kak. Setelah ketahuan selidiki boleh. Yang nggak boleh itu tajassus. Ya ayyuhalladzina amanu la yaghtab ba'dukum ba'da wa la tajassasu. Hai orang-orang beriman, jangan kalian cari salah orang, jangan memata-matai. Kalau nggak ada masalahnya, nggak ada faktanya, jangan cari-cari. Tengok handphonenya, nggak boleh.
Kalau nggak ada masalah. Tapi kalau udah ada faktanya, baru cari tahu. Karena kenapa polisi itu menangkap saat ada laporan? Karena udah ada fakta, betul ya? Kalau nggak ada fakta itu suuzon namanya. Nah, selidiki dulu, diam dulu, kumpulkan dulu banyak fakta, baru diselesaikan. Menyelesaikannya tidak boleh marah-marah. Nanti kita terukur, ya. Menyelesaikannya mungkin menemui perempuan itu, atau menemui dia, atau menemui orang tuanya dengan banyak fakta yang sudah kita kumpulkan. Selesaikan itu. Kan itu berpengaruh. Kalau ibu diam, maka ibu berdosa. Kenapa berdosa? Idza al-munkar falyughayyir. Mendiamkan kemaksiatan adalah bagian dari kemaksiatan. Jangankan itu. Ada suami yang memuji perempuan lain cantik ya di handphone. Misalnya gitu ya. Nah, kalau ibu tidak marah, itu bahaya. Haram laki-laki memuji perempuan lain di depan istrinya. Memuji dalam hati aja. Tak boleh. Kok ibu diam? Memuji kecantikan. Memuji. Baako. Oh, kencang. Oh iya. Siapa polisi? Memuji. Memuji. Itu nggak boleh. Memuji aja mengunci ya lo sama. Dah. Kedua lagi. Nggak selesai. Kajian. Nah, besok ulang lo lihat. Putar-putar di situ ya. Oke. Memuji perempuan lain di hadapan istri tak boleh. Ingat, jinsiah nggak boleh. Apa itu jinsiah? Jinsiah udah tahu kan? Coba semua sebut jinsiah. Jinsiah. Dia chat dengan perempuan lain atau ibu chat dengan laki-laki bukan mahram yang sifatnya jinsiah. Lagi apa kamu? Udah makan belum? Guntinglah rambutmu lagi. Bla 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 syalalalala. Kamu lagi apa? Udah makan belum? Itu nggak boleh. Kalau ada suaminya seperti itu dengan laki-laki lain, dengan perempuan lain, maka yang harus ibu lakukan adalah diam dulu, santai dulu, bawa sholat, istighfar, ngomong baik-baik. Karena kalau ibu ngomong marah-marah, dia akan bilang, ini aja marah. Kan repot kita. Ngomong baik-baik, jangan lakukan dan buat perjanjian. Itu kemaksiatan. Nggak boleh. Itu perselingkuhan. Itu jinsiah. Tapi kalau chat dengan laki-laki teman gitu kan. Jangan teman apalah salahnya. Kalau laki-laki kan mahram. Ini kalau bukan mahram maksudnya. Dia bukan mahram. Hah? Laki-laki itu kan bukan mahram. Ibu chat dengan laki-laki. Isinya apa? Kalau tengok dulu. Kalau obrolannya jinsiah itu, dia yang boleh itu muamalah. Pinjamlah laptopmu. Besok ke sini kau antarkanlah itu ya, anakku bantu ya. Besok anakmu kau bantu juga lah jemput anakku ya. Ini tukang itu upahnya segini ya. Muamalah, jual beli, upah ngubung upah, sewa menyewa. Ya, besok ke kantor jam berapa? Besok nyampe kantor bilangin sama dia kalau aku izin ya. Itu boleh. Tapi muamalah. Yang nggak boleh itu jinsiah. Lagi apa? Udah makan belum? Kamu nih lama-lama cabi juga ya. Lucu ya. Itu nggak boleh. Walaupun di chat, itu jinsiah. Kalau misalnya dia teman lama gitu. Dia teman lama. Suami kita kan. Dia tahu sama suami kita. Mainlah ke rumah. Udah lama nggak ada ke rumah. Melalui mainlah ke rumah. Dia chat ibu pribadi. Kita bisa dia gitu. Anda usah bu, suruh. Tapi dia kenal sama suami kita. Biar suami yang suruh main ke rumah sudah. Oh, belum tentu suami ibu setuju, nanti berantem. Oke? Jangan ngomong-ngomong suami, kasihan Rama. Jadi itu jinsiah, nggak bisa. Ingat ya, bahwa perselingkuhan itu muncul dari yang kayak tadi. Lagi apa? Di mana? Udah makan belum? Dari situ. Masalahnya kan suami orang curhat ke kita gitu tuh. Yang berarti dia berarti rezeki. Oh jangan. Suami orang curhat ke kita tentang rumah tangganya. Oh jangan.
Nggak boleh, nggak boleh. Suami curhat, kawan curhat sama kita nggak bisa. Dia harus cari kawan laki-laki lain atau pak ustadz lain. Niat benar, cara benar. Ini kemarin ada yang bertanya di online, kayak gini tanyanya. Boleh nggak saya berbuat baik menafkahi anak gadis orang, tapi istri saya cukupkan. Istrinya cukupkannya, dikasihnya nafkah. Anak gadis orang juga dinafkahinya. Itu nggak boleh. Itu selingkuh namanya. Sama dengan boleh nggak saya ngasih makan anak yatim, tapi dari hasil nyuri. Sama dengan itu. Payah nih. Nggak boleh jinsiah. Masa orang kampung jinsiah? Caranya kok. Nah. Oh. Iya. Suami orang nanya ke kita tentang curhat rumah tangganya, nggak boleh, Bu. Kalau kita respon itu awal dari orang ketiga. Itu nggak boleh, Bu. Nggak boleh, weh. Udah makan belum? Udah makan belum? Jangan dibalas. Cemana lah. Banyak PR sama umatnya. Kalau yang punya suami kayak gitu gimana, Ustazah? Dia punya suami tapi mau juga dengan suami orang tua. Stres saya lama-lama. Kayak mana? Dia udah punya suami. Boleh. Yang punya suami hati ya. Hati. Ya, yang udah punya suami gimana? Yang udah punya suami kayak gitu dengan suami orang. Nggak boleh, Bu. Suami Ibu marah nanti, berantakan rumah tangganya. Kalaupun suaminya mengizinkan, itu suaminya dayus. Seorang istri, lalu kemudian ada suami, lalu kemudian istri ini chat-chatan sama laki-laki lain, suaminya santai, dayus, masuk neraka. Ketika seorang suami tak cemburu kalau istrinya dengan orang lain, atau membuka auratnya dengan orang lain, buka jilbab aja keluar rumah ditengok orang tak dikenal, itu dayus. Kalau istri suaminya nggak cemburu, apalagi chat-chatan. Dosa dua-duanya. Hah? Oke. Dayus ya. Ada istri buka aurat keluar. Tapi dia nggak genit, nggak ada juga orang yang genitin dia. Lalu kemudian suami ridho. Itu dayus. Apalagi dia ridho kalau istrinya chat-chat lagi apa, udah di mana belum. Kebahagiaan itu diciptakan. Kebahagiaan dalam rumah tangga itu diciptakan. Sedang kalau diciptakan aja babak belur juga. Oke? Itu kali nengok saya. Nggak boleh. Kalau ada kayak gitu, lagi apa, di mana, udah makan belum, selesaikan itu. Itu masalah berat. Itu masalah besar. Berapa banyak orang-orang yang didiamkan. Nauzubillah, saya sudah banyak sekali mendengarkan curhat, mungkin sudah ribuan. Ustazah, ternyata suami saya berzina dengan orang lain, udah punya anak 2. Biasanya saya tanya tuh, masa bisa anak 2 nggak tahu? Pernah nggak ada histori? Dulu pernah Ustazah. Berapa lama? 10 tahun yang lalu. Ngapain dia? Dia ketahuan chat-chatan sama orang. Terus saya diamkan Ustazah. Terus dia bilang nggak lagi. Setelah dia bilang nggak lagi, ya udah saya biarkan aja. Yang penting di luar terserah, yang penting dalam dia suami aku. Nah, itulah jadinya tuh. Dari 10 tahun didiamkan. Oke? Jadi masalah anak tadi belum selesaikan, tak perlu. Perselingkuhan selesaikan. Ada pelakor, hancurkan. Oh bukan ya? Astagfirullah. Pelakor selesaikan, kayak gitu ya. Tapi menyelesaikan. Tapi menyelesaikannya harus elegan. Jangan pula kita terlihat tak baik dibanding para pelakor itu. Kita marah-marah menghina suami karena dia selingkuh. Datang selingkuhannya, tenang aja ya bang, sabar ya bang. Kalau istri abang marah-marah, pasti dia ke pelakor. Pasti udah. Makanya jangan marah, itu dia ceritanya. Ini suami kita udah jelas dia selingkuh nih. Lalu kemudian kita marah-marah. Pakailah rudal Hamas ya dengan kecepatan 200.000 km per detik ya.
Dia balik curhat kemana? Dia balik curhat ke selingkuhannya. Di selingkuhannya dia diapain? Santai aja bang, jangan dipikirin bang. Kalau abang pusing aku nggak tega, dah pasti dia tetap melakor terus. Kita melakor terus, apalah namanya tuh, nggak tahu saya. Nah, gitu kan? Nah, paham ya? Nah, jadi chat itu bahaya. Cecetan itu bahaya. Jadi itu perlu diselesaikan. Oke, clear? Nah, apalagi misalnya terakhir, udah jam. Si pelakor aja udah jam segitu, Ini bukan Abu Des ini. Oke. Satu ya. Apalagi contoh, kita ambil contoh. Misalnya tadi kita pisahkan stimulus, respon, dan kita analisa dulu baru merespon. Dizolimin orang, diceritakan orang, digosipkan orang. Tengok dulu Bu, pikirkan dulu Bu. Kira-kira nih kita respon makin hebat nggak nih masalahnya? Atau kita diamkan saja sehingga dia ngendap dengan sendirinya. Dan kebanyakan fitnah dan gosip itu harus didiamkan. Karena fitnah dan gosip itu cuma sementara dan dia datang cuma dari beberapa orang, bukan banyak orang. Jangan lelah ketika difitnah dan digosipkan mengklarifikasi terus. Panik, capek kita. Karena gosip dan fitnah itu ibarat air yang berisi bukan mau minum. Mau memperagakan Rama. Oh iya juga ya, saya ambil air diambilkan pipet ya, Masya Allah. Patutlah Rama bilang tak mungkin marah sama ustazah. Ya. Jadi ini apa tadi nih? Ini air. Ini air yang berisi tanah. Jadi gosip orang itu ibarat air yang berisi tanah. Makin kita aduk makin keruh. Tapi kalau kita endapkan, dia akan hilang dengan sendirinya. Bikin orang yang menggosipkan kita itu bingung. Ini orang tahu gak sih dia lagi digosipin gitu? Bisa gak kayak gitu? Entah iya tendang. Misalnya kalian ini ngosipin saya. Saya sama kalian ini biasa-biasa aja. Kalian ini pening, saya udah gosipin dia. Kabar-kabarnya udah sampai sama dia. Tahu gak ya, Ustazah nih kalau aku gosipkan dia? Itu akhlak Rasulullah. Rasulullah itu dihina, dihujat oleh Abu Lahab, Abu Sofyan, Abu Jahal, Abu. Pas ketemu dengan Abu, dia pura-pura tak tahu aja kalau dia digosipkan dan dihina. Siapa lagi yang bisa kita contoh? Selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya respon orang kalau dihujat, difitnah dan digosipkan membuktikan kepribadian dia. Kalau dia cepat merespon, itu bukan akhlak yang bagus. Berikan stimulus, pikirkan dulu. Kira-kira ini gosip bisa saya selesaikan dengan adat, dengan diam, atau memang perlu diklarifikasi. Contoh misalnya, dengan gosip itu anak kita harus pindah sekolah. Dengan gosip itu harus bercerai dengan suami. Dengan gosip itu akhirnya kita di PHK. Dengan gosip itu akhirnya kita harus putus hubungan kerja. Dengan gosip itu akhirnya kita kehilangan pekerjaan. Selesaikan itu sampai titik darah penghabisan. Tapi kalau cuma gitu-gitu aja, gitu aja, nggak ada masalah itu. Ya, paham saya nih? Nah itu kezaliman orang sama dengan disakiti. Saya disakiti oleh misalnya Kak Feni, saya disindir-sindir oleh Kak Leni, saya disindir-sindir oleh Bu Des. Clear dulu, pikirkan dulu. Ini kira-kira kalau saya marah menyelesaikan masalah nggak? Atau jangan-jangan ketemu dengan orang namimah. Orang yang penggosip sekaligus namimah, itu kalau kita klarifikasi ke dia sampaikan lagi pada orang. Malah masalah jadi lebih runyem. Makanya betul lah, idza ghadiba ankum falyaskut, kalau kita marah, diam adalah cara yang paling efektif. Kenapa? Karena kita juga nggak boleh membesar-besarkan masalah yang ada pada diri kita. Yang kita besarkan adalah nikmat yang Allah berikan pada diri kita. Bayangkan kita kalau menjadi orang-orang yang suka membesarkan masalah, kasihan nih diri kita. Ya, nikmat Allah banyak, kita punya kendaraan, kita punya rumah, kita ada uang, baru dizolimin sekali aja kita stres, nggak makan 3 hari 3 malam, kasihan. Saya suka kasihan dengan teman-teman saya, banyak ya. Saya kadang-kadang ngomong tuh, tolonglah, nikmat Allah ke kamu banyak. Tapi karena itu doang kita sesak napas, nggak tidur, kasihan kita. Ya, jadi nggak boleh ya, jangan masukkan itu ke dalam kepala kita. Ya, karena hidup ini masih banyak. Kita masih bisa berbuat baik dibanding harus terbuai dengan hal itu ya. Self love, cintai diri kita, sayangi diri kita. Jangan mau tersakiti oleh orang lain. Kalau ada orang nyakitin kita, jangan masukkan dalam hati. Kalau kita masukkan dalam hati, kita terganggu. Saya sakit hati, saya nggak bisa tidur. Itu bukan karena orang itu karena kita yang memasukkan. Kalau dia nggak masuk dalam hati kita, semuanya akan aman-aman aja. Insya Allah. Nah, coba nanti balik ke dalil yang sebelumnya. Wa'at bi'isai'atal hasanata tamhuha. Kalau ibu komitmen untuk nggak marah, coba ibu berjanji dengan diri sendiri. Sekali ibu marah, denda sedekah 20.000. Lambat kali angguknya. Itu kan kemarin.
ganti setiap keburukan dengan kebaikan. Jadi nanti kalau marah, Kak Feni, denda sedekah 20.000. Bisa? Senyum-senyum aja ya denda. Nah, ya atau denda sholat tahajud 8 rakaat. Kayak gitu kan. Nah, jadi enggak bisa. Sama anak sama. Ada dia terlambat pulang sekolah. Jangan langsung terlambat kau pulang sekolah, kemana lah kau nih, sama kelakuanmu sama bapakmu. Dah. Dia tidak akan berubah. Yang dia dapat cuma sakit hati. Dia nggak ngerti informasi. Ya suruh dia makan dulu, ganti baju dulu, santai dulu, tenang dulu, baru nasihati. Sini. Gitu ya. Nggak bisa. Kalau orang dimarahi dia nggak bisa untuk berpikir, nggak bisa. Oke, clear? Aduh, kita pengen bahagia lah. Dan kita nggak akan pernah bahagia jika kita marah-marah. Dikit-dikit marah, dikit-dikit blokir. Nggak bisa. Dikit-dikit marah, dikit-dikit hancur hatiku. Yang parahnya dia marah, dia bangga. Nel, aku tadi dihina orang, ku hina balik dia. Ku hina balik, terdiam dia. Mantap aku, dia bukan mantap. Astagfirullah, kamu tuh bukan mantap. Kamu tuh sedang lemah iman ya. Lah kalau saya nggak marah balik, nanti direndahkan saya. Bu, direndahkan tuh nggak apa-apa gitu, Bu. Kan saya sering bilang, direndahkan tuh nggak apa-apa doh. Fokus aja kepada orang yang meninggikan kita. Ya, dibilang kita mapan, ternyata dibilang nggak mapan, nggak ada masalah. Lebih bagus kayak gitu kan, terlihat biasa-biasa aja daripada kita nggak bisa dikira bisa. Direndahkan tuh nggak apa-apa doh, biasa aja lah, aman aja. Oke? Demikian. Kalau belum ada yang direndahkan kurang mantap. Harusnya kita direndahkan dulu untuk menguji keimanan kita. Oke, Bu Ida, jangan dibalas ya. Udah makan belum? Lantak lah bang ya. Belum bang. Abang kirim GoFood ya, Ajik, ya kan? Allah karim. Ayo. Oke. Allah alam bisawab. Ya. Allah alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak selesai dong. Silakan. Mic-nya ada.